Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah para penonton, teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Pak Nur Huda dan guru kita Pak Rafiul Hafid. Gimana kabarnya Pak Rafiul? Alhamdulillah sampai hari ini tetap sehat, semangat. Sehat, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membicarakan sebuah tema, yaitu mutiara-mutiara yang dimiliki oleh manusia. Seperti apa pembahasannya, kita serahkan kepada Pak Rafiul Hafid. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Nuruda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali. Kita akan berbicara perihal mutiara yang dimiliki Bani Adam, ya, kita manusia ini. Ternyata dalam diri kita ini ada 4 mutiara, Pak Uda. 4 mutiara ini harus betul dijaga, dirawat. Yang namanya mutiara itu kan barang berharga. Iya, sangat berharga. Barang berharga. Kalau ibarat emas saja itu harus dijaga, ditempatkan di tempat yang kuat, yang rapi, yang indah, di kotak yang kecil, tambah ada kamar khusus, ada lagi di tali besi, itu kan supaya aman. Itu kan karena barang berharga. Karena berharganya. Dalam kitab namanya Nasaihul Ibad, ya, karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, maupun di dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, itu dijelaskan arba'atun jawahiro fi jismi bani adama. Jadi ada 4 mutiara yang ada dalam diri manusia. Ini potensi, ya. Potensi luar biasa, anugerah yang tidak semua makhluk Allah berikan. Nah, ini hanya khusus Bani Adam. Mutiara itu yang pertama, pemirsa, adalah al-akal. Ini Pak Uda, kita dimodali dengan adanya akal. Akal ini sebuah potensi yang luar biasa, sehingga manusia diberikan kewenangan untuk mengelola bumi. Ya, sehingga dengan akal itu bumi jadi ramai, Pak Uda. Nah, kalau tanpa akal, ya tidak ramai bumi ini. Bahkan ada makhluk Allah yang tidak diberi akal. Apa itu? Binatang, tumbuhan, batu-batuan. Mereka tidak punya akal. Maka hidupnya monoton. Tapi kita dimodali akal, ya. Akal ini menjadi sarana untuk mengembangkan kehidupan. Kalau dulu, ya, sejak dilahirkan hewan itu namanya kambing, dari dilahirkan sampai mati makannya tetap rumput, ya. Itu karena mereka tidak punya akal. Coba kalau kita, ya, bosen kangkung, Pak, ada namanya sayur asem, itu sayur bayam, itu kan namanya kelebihan akal. Jadi kambing itu dari lahir sampai mati, ya, makannya rumput. Saya belum pernah dengar ceritanya ada kambing makan keripik atau makan tongseng, tidak ada ceritanya. Itu kan karena keterbatasan yang dimiliki oleh makhluk yang bernama hewan. Nah, manusia tidak, dia punya pengembangan diri. Karena modal akal itu ditemukanlah berbagai macam inovasi, ya, kemajuan. Misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu orang zaman dulu mengambil air dengan cara menimba, mengarak itu, kemudian dipikul. Sekarang tidak usah. Kemajuan akal, ditemukan teknologi namanya teknologi sanyo. Air bisa naik, ya. Air bisa naik, tidak lagi harus menggeh-menggeh, tidak usah. Cukup dengan memencet tombol itu, air sudah naik dengan sendirinya. Ditunggu berapa jam, baknya sudah penuh. Itu kemajuan akal, ya, kemajuan akal. Dulu itu orang ingin makan bakwan, ya, itu harus datang ke warung. Sekarang tidak usah, ditemukan aplikasi, cukup lewat aplikasi GoGo ya. Ya, bisa GoFood dan macam-macam. Itu kan dalam rangka
Karena kehebatan akal manusia. Jadi ini modal yang luar biasa yang tidak diberikan makhluk di luar manusia. Ini yang patut kita syukuri, modal awal. Yang kedua, disebut mutiara itu adalah agama, Pak Uda. Mutiara yang kedua. Agama ini menjadi bimbingan ya, menjadi bimbingan manusia sehingga manusia bisa membedakan, oh ini halal, ini haram, ini pantas, ini tidak pantas, ini istrinya, ini suami istri tetangga misalnya. Ini agama. Jadi akal ini dibimbing oleh agama. Agama, betul. Akal dibimbing oleh agama, tidak menjadi liberal ya. Ini bahaya kalau liberal nanti. Maka bimbingan agama tidak saja mengarahkan kehidupan menjadi baik, tetapi bisa menjamin namanya sa'adatud darain ya, bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Persis doa kita itu. Apa coba? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setiap kita ini, siapapun dia pasti ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Di dunia sudah mapan, istrinya cantik gitu, baik, solehah, anaknya solehah, itu betah di dunia Pak Uda. Ya, di dunia sudah melarat, ora sholat, rekoso hidupnya, ya, lebih baik mati itu ya. Naudzubillah. Jadi ini agama memberikan bimbingan kehidupan, tidak saja mengarahkan kepada kebaikan, tetapi menjamin kebahagiaan. Yang ketiga, mutiara yang dimiliki manusia, kata Nabi itu adalah apa istilahnya? Haya, rasa malu. Nah, ini malu bagian dari keimanan. Kalau orang sudah, maaf ya, rai gedek gitu ya, tidak punya malu, mungkin makannya itu apa itu? Bambu itu ya. Tidak punya rasa malu itu bahaya. Orang kalau tidak punya rasa malu itu bahaya dipertanyakan. Maka haya ini menjadi sebuah aksesoris keindahan yang harus dimiliki manusia. Kemudian yang keempat, ini mutiara yang dimiliki manusia adalah al-amalus sholih, amal soleh ya. Amal soleh itu banyak Pak Uda. Ada amal soleh yang bersifat mahdoh ya, sholat, haji, puasa Ramadan, ini adalah amal soleh mahdoh. Ada amal soleh yang ghairu mahdoh, sunnah ya, yang nawafil, misalnya senyum ketemu teman ya, ini hanya senyum saja loh, modal beringis itu termasuk amal soleh. Maka kalau ketemu teman, ketemu tetangga, aja mesengut, nah, tabasam, disenyummu pada temanmu adalah sodakoh. Ini sepele ya, sepele, tapi ternyata ini termasuk amal soleh. Kemudian menyingkirkan duri di jalan ya, jalan-jalan ada duri di situ, diambil, disingkirkan. Ada paku, disingkirkan, ojo malah dibasangi. Nah, ini amal soleh, ini sepele sekali. Ada lagi amal soleh yang sangat sepele itu apa? Membersihkan selokan, memasang kerja bakti, memasang bendera, itu apa? Kelihatannya amalan duniawi, tapi ternyata menjadi amalan akhirat, amal soleh. Ini yang ghairu mahdoh, hal-hal yang bersifat sepele. Ini harus menjadi apa? Semangat kita. Ada yang amal soleh mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Tetapi pemirsa, 4 mutiara ini tidak akan kekal, udah. Tidak akan kekal. Tidak kekal. Ini bisa hilang. Bisa hilang. Ya, bahasanya bisa dicuri. Ya, bisa dicuri, bisa hilang. Dengan apa? Misalnya begini. Untuk kemarahan itu bisa hilang karena ghadab, marah. Al-ghadab yuzilul akla. Akalnya bisa hilang. Ya, akalnya bisa hilang karena marah. Betapa banyak kita saksikan di sekitar kita lewat media-media sosial, karena hilangnya akal orang tega, anak membunuh orang tuanya, ada istri membunuh suaminya. Masya Allah, mengerikan. Karena apa? Karena tadi ada kemarahan. Marah itu kan api, sementara api adalah bahan bakunya setan. Nah, maka kalau kita marah itu, kata Nabi, harus
disunahkan untuk mencari air wudhu ya, agar diredam kemarahan itu. Jadi mutiara akal ini bisa hilang kalau kita marah. Jadi maka kalau marah di bawah rumah tangga bahaya, bisa jatuh talak tadi kan. Maka harus betul-betul bagaimana kita bisa mengontrol marah itu. Setiap orang punya emosi ya, tetapi harus bisa kita kontrol. Yang kedua, agama ini bisa hilang adalah hasud ya, iri, dengki, meri itu ya. Al hasad yuziduddin. Hasud itu bisa menjungkalkan agama. Orang harus ini udah. Biasanya orang hasud itu orang yang seprofesi. Melihat temannya lebih sukses, betul, lebih baik. Biasanya saingan itu begini, kompetisi itu tukang bakso dengan tukang bakso. Ini kayak kok luwih laris. Betul. Tukang salak dengan tukang salak. Itu begitu. Tambal ban dengan tambal ban. Dokter dengan dokter. Guru dengan guru. Ustadz dengan ustadz. Itu kalau kompetisinya begitu karena seprofesi. Tidak mungkin ceritanya seorang dokter kok bersaing dengan tukang salak misalnya, penjual salak, tidak mungkin. Ya. Misalnya guru bersaing dengan penjual gentong misalnya, tidak mungkin ya. Ya guru ya. Tukang bakso juga gitu. Loh, sana kok laris ya? Kok banyak pembelinya? Jangan-jangan. Ini hasud ya. Jadi akan meruntuhkan agama seseorang. Ini bahaya. Maka kita akan menemukan hasud itu kalau pasti seprofesi. Pedagang dengan pedagang. Maka kalau di pasar-pasar itu, kalau dia tidak bisa hasud, luar biasa. Dia qanaah menerima dengan jatah yang diberikan oleh Allah. Begitu. Ya, rezeki sudah ditakar tadi Pak ya. Sudah ditakar sehingga orang akan begitu menerima. Sepenting dia ikhtiar. Tapi kalau sudah dipengaruhi dengan hasud, panas hatinya, ini akan menjungkalkan agama dia. Iya, sebenarnya memang hasud atau iri, dengki itu dia itu menghancurkan dirinya sendiri sebenarnya Pak. Maka kebanyakan loh ya. Orang hasud tuh orangnya kurus. Ini kebanyakan ya. Gemuk saya sih Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi orang hasud tuh kurus ya, makan hati masalahnya. Makan hati. Ya, makan hati. Sakitnya di sini. Makan yang hati. dimakan hatinya sendiri. Hatinya sendiri, betul. Jadi maka al hasad yuziluddin. Ada rasa iri, rasa dengki menghancurkan agama. Ini bahaya. Yang ketiga adalah toma. Toma ini menjaga pemberian orang. Ada keserakahan, betul. Dia tidak merasa qanaah ya. Atoma yuzul haya. Karena dia toma, maka dia akan tidak punya rasa malu. Karena tamak tadi. Maka tidak boleh. Kita hanya boleh tamak kepada Allah Ta'ala. Tamak terhadap rahmatnya Allah. Rahmat Allah Ta'ala. Jangan tak pada manusia. Ini anaknya musim hujan, siapa tahu nanti ada tetangga yang ngasih bakso. Ini tamak namanya. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Kalau perlu dibalik ya. Ini hujan-hujan siapa ya yang mau saya kasih bakso. Ini harus kita bangun mindset begitu. Jadi maka toma ini akan menghancurkan rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya malu, imannya dipertanyakan karena al-haya bagian daripada iman, rasa iman. Yang keempat adalah ghibah. Ghibah ini ngerasani ya. Al-ghibah yuzilul amal salih. Jadi ghibah itu bisa menjungkalkan amal salih. Jadi kita sudah rekoso ya, sholat, bangun malam, sedekah, tetapi tahu kita masih enak banget ngerasani saudaranya, ngerasani temannya, menggunjing orang lain. Ghibah ini akan menghancurkan amal soleh seseorang. Ini kayak gini, kayak ada batu besar, itu ada debu ya. Datanglah namanya lesus gitu. Angin besar. Kalau ada angin besar dengan debu di batu pasti akan bersih ya, semua tanpa tersisa. Itu adalah ibarat orang yang punya amal soleh dihancurkan dengan ghibah, ngerasani orang lain. Kalau salah dia namanya menfitnah. Kalau ghibah ya ghibah ngerasani. Maka
bisa mungkin kita bisa meredam itu, tapi jangan sampai kemudian kita malah menebar ya, menebarkan aib kesalahan saudara kita. Kalau bisa kita tutupi. Tapi biasanya kalau kita sedang ngobrol ketemu teman tuh nanti ujung-ujungnya adalah apa? Membicarakan kekurangan orang lain. Ini akan menghancurkan amal soleh. Lah 4 mutiara ini kalau tidak kita bisa menjaganya akan hancur tadi. Maka agar tetap bertengger dalam diri kita manusia, Bani Adam, ya kita bisa mungkin menghindari apa tadi? Kemarahan, menghindari iri, hasud, iri dengki, menghindari toma, dan menghindari menggunjing terhadap orang lain. Gitu Pak Uda. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Pak Rafiul Hafid. Matur nuwun, Pak. Sama-sama Pak Uda. Oke, baiklah teman-teman, kita akan berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.